jadi Bapak Ibu Sumarni dan Ibu Shirley. Oke, terima kasih Pak. Izin dulu, ya kita lanjut. Bu Shirley, matikan dulu mic-nya di room besar. Shirley masih menyala di room besar nih. Bu Shirley, storing Bu Shirley. Oke Pak. Saya bisa mulai Pak. Halo? Ya bisa ya lanjut. Ya. Ya bisa ya sudah rekam Pak. Ya silakan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa dulu sini. Silakan puasa nah. Bu Nerasa, nah selamat tahun. Oke diulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman jadi teman-teman jadi untuk praktek coaching kita hari ini jadi ada 3 kasus yang sudah kita bagi bersama. Jadi kasus pertama itu coachnya itu adalah saya sendiri, kemudian coachnya itu adalah Bu Shirley dan pengamatnya adalah Ibu Sumarni. Kemudian kasus 2 coachnya itu adalah Ibu Sumarni ya. Bu Shirley, coach yang kedua Pak. Bu Shirley, kemudian coachnya adalah Bu Sumarni dan pengamatnya saya sendiri. Kemudian untuk kasus 3 coachnya itu adalah Ibu Sumarni, coachnya itu adalah saya sendiri dan pengamat. Muncul lagi Bu Nerasa. Oke, jadi pembagiannya seperti begini Ibu Sumarni dan Bu Shirley. Jadi kalau kasus pertama kita mulai, jadi nanti Ibu Shirley sebagai pengamat mungkin bisa membaca dulu kasusnya. Setelah itu mempersilakan kepada kami berdua untuk melakukan coaching. Setelah itu selesai ucapan terima kasih, selesai coaching, lalu Bu Shirley nanti tanggapi lagi tentang hasil coaching kami berdua seperti itu Bu Shirley. Jadi selanjutnya juga seperti itu nanti Bu Sumarni dengan saya juga begitu. Jadi kita saling tukar. Jadi saya kira sudah paham ya Ibu. Ya, siap. Jadi sudah bisa jadi begini, jadi kalau umpama Ibu Shirley sementara bicara, kita mikrofonnya Bu Sumarni dengan saya di mute ya. Nanti dipersilakan baru Bu Shirley masukkan mikrofonnya, Bu Sumarni dengan saya aktif. Oke. Kita bisa dimulai di Ibu Shirley. Ya, siap. Ya. Ya untuk kasus 1 kita Bu Sumarni. Iya. Untuk kasus 1 Bu Sumarni dulu. Iya. Saya yang
Ya saya Koci Pak Kantor, ini. Sony ke kantor. Coach kita. Ya, Yang Koci, kita yang seperti pertama. Saya Pak, buka pertama. dulu di Pak, saya buka. Saya bacakan kasusnya. ya, silakan ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus ini, kasus pertama, koach yang berperan sebagai koach adalah Pak Gapur, yang koci Ibu Sherly Pasapu, dan saya mempunyai peran sebagai pengamat. Sebelum praktik dimulai, saya akan membacakan kasusnya dulu. Di sini seorang guru Ya, biar sangat nih, memahami. Saya ulang, seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu murid berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini? Saya silahkan ke Pak Gapur dan Bu Sherly untuk praktik coachingnya. Oke, terima kasih Ibu Sumarni, Ibu pengamat. Jadi saya juga Kesini mau ambil mobil ya. Jadi minta maaf, saya sekarang ini bertindak sebagai coach. Nanti kita akan minta maaf, ditarik dulu. Anda sebagai guru, sekarang untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi ya, bisa Ibu ya. Jadi nama Ibu nanti saya ganti dengan Oke, kantor ada kan kantor. Iya, bisa Bu. Ibu Sherly. Iya, oke. Jadi kita mulai ya Ibu. Iya. Oke. Iya. Ya, jadi assalamualaikum dan selamat siang Bu Rina. Sorry, minta maaf, saya ulangi. Kenapa saya panggil Ibu ya? Minta maaf. Jadi saya mulai dari sini ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Rina. Ya, pagi Pak. Oh, Rina tahu kenapa Bapak panggil tulang Bapak? Tidak Pak. Memang kenapa dengan saya Pak? Oh, saya kira Rina sudah tahu. Begini ya Rina, Bapak perhatikan kamu sering melamun di kelas, tidak fokus dalam pembelajaran. Ada apa ya? Iya Pak, saya masih kepikiran dan bingung Pak tentang tawaran lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten itu Pak. Namanya bingung. Kenapa Rina? Itu Pak, saya tidak percaya diri untuk mengikuti Apa lomba yang tersebut. membuat Rina tidak percaya diri? Coba mengatakan alasannya kepada Bapak. Begini Pak, saya masih kurang dalam kosakata bahasa Inggris. Terus, saya belum pernah tampil dalam ajang lomba, apalagi lomba pidato di depan umum, Pak. Bapak Ibu guru kan memilih kamu ikut lomba itu sebagai perwakilan sekolah. Berarti Bapak Ibu guru itu yakin bahwa kamu bisa. Apa kamu tidak mau mencobanya? Apalagi ini kan atas nama sekolah. Kan bisa menjadi pengalaman buat kamu ke depannya. Iya, Pak. Jadi, harapan Rina supaya bisa mengikut lomba itu bagaimana? Harapan saya, Pak, supaya bisa percaya diri, saya kembali pulih dalam mengikuti lomba tersebut, Pak. Ada rasa percaya diri. Jadi untuk mewujudkan harapan itu, apa sih yang Rina akan lakukan? Saya akan menambah pemahaman kosakata bahasa Inggris saya, Pak, tentang meminta bantuan guru bahasa Inggris dan juga akan melatih tampil di depan umum untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, Pak. Rina yang bagus, mantap Rina, kamu kan yang hebat. Terus kapan kamu akan melakukan itu?
Insya Allah Pak, saya sangat yakin bisa mengikutkan semangat saya Pak, dan saya bisa mengikutinya untuk membawa nama sekolah kita. Sekali Nak Rina, Bapak doakan semoga kamu bisa mengatasi semuanya. Terima kasih ya sudah bersedia untuk ikut lomba ini. Semoga sukses selalu bersama Rina. Saya berterima kasih juga Pak, karena dengan diskusi ini saya bisa kembali semangat, percaya diri, dan juga bangkit kembali Pak. Terima kasih Pak sudah menjadi guru yang baik buat saya dan teman-teman saya. Bapak perlu Pak. Kira-kira kapan rencananya akan dilakukan itu? Kira-kira Rina kapan melakukan itu? Secepatnya ya kan? Ya, mungkin nanti Pak kita. Oh iya. Cepat aja. Terima kasih Rina. Jadi sudah bisa bangkit. Semoga bisa membawakan nama baik ke sekolah. Tetap semangat. Nah, itu Rina. Jadi terima kasih sudah bersedia berdiskusi dengan Bapak. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali saya ambil alih sebagai pengamat. Luar biasa sekali praktik coaching yang dilakukan oleh Bapak Abdul Ghafur dengan Ibu Sherly. Saya terkesan sekali dengan langkah-langkah dalam model Tirta yang dilakukan. Saya rasa dalam percakapannya tadi atau dalam praktek coachingnya tadi tujuan sudah ada ya, yang mana ada kata coach memberikan komentar pertanyaan. Jadi apa harapan Rina supaya bisa mengikuti lomba itu? Kemudian Rina menjawab, harapan saya Pak, rasa percaya diri saya kembali pulih dalam mengikuti lomba tersebut. Kemudian pada tahapan identifikasi, di sini sudah ada juga yang mana coach memberikan pertanyaan ya berupa umpan balik. Untuk mewujudkan harapan itu, apa yang Rina akan lakukan? Kemudian sebagai coach, Rina menjawab, saya akan menambah pemahaman kosakata bahasa Inggris saya, Pak, dengan meminta bantuan guru bahasa Inggris dan juga akan latihan tampil depan umum untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Selanjutnya pada tahapan ketiga, rencana aksi, di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koshi dalam menyelesaikan permasalahan. Coach di sini, alhamdulillah mantap Rina, kamu anak yang hebat. Terus kapan kamu akan lakukan? Ya, Koshi menjawab, insya Allah lebih cepat lebih baik supaya persiapan matang sambil menunggu kesiapan guru pembimbing saya Pak. Kemudian selanjutnya pada tahapan keempat tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Coach, di sini ada kata alhamdulillah mantap Rina, kamu betul-betul anak yang hebat, tapi menurutnya yakin bisa mengerjakannya. Koci atau Rina menjawab, saya sangat yakin bisa membangkitkan semangat saya Pak, dan saya bisa mengikutinya untuk membawa nama baik sekolah. Saya rasa praktik coaching yang telah Ibu Sherly, Pak Abdul Ghafur, saya apresiasi sebagai pengamat luar biasa, karena sebagai coach Pak Abdul Ghafur bisa memberikan solusi kepada Koci, dan Koci bisa menangkap apa yang diberikan oleh coach. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sumarni. Bagaimana Pak? Bagaimana? Iya. Jadi kita lanjut. Ada B3. Mungkin lanjut Lanjut ke kasus. Ya langsung ke kasus kedua. Dua. Iya. Atau ada yang mau disampaikan Bu Sherly? Atau ada yang mau
sampaikan? Ya, bagus ya. Enggak. Oke. Jadi kita lanjut ke kasus kedua, di mana saya sebagai pengamat ya. Kemudian Ibu Sumarni Koci. Iya. Kemudian Ibu Serli Koas ya. Ibu Serli Koas. Oke. Jadi saya akan membuka. Jadi baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kasus kedua kita ini ada kasus pada suatu hari siswa kelas 6 SD pada jam kedua diisi oleh pembelajaran bahasa Inggris. Setelah jam pembelajaran bahasa Inggris, tampak seorang siswa yang bernama Neneng Nur Intan keluar kelas dengan wajah terlihat sedih dan tidak bersemangat. Bu Rina sebagai wali kelas Neneng sering memperhatikan sikap. Ya. Itu sengaja dibuat kali itu ilustrasi, tapi bukan itu kasusnya. Jadi Sorry. Kasus kedua. Ya. Di mana kasusnya? Ilustrasi jadi itu. Ya. Kasus kedua. Ya. Sorry. Tuh kasih kasus kedua. Iya. Ya. Dulu. Ini yang tadi cari Pak Bu Serli. Di mana ya? Ya. Di LMS Pak, di sesi latihan. Oke. Bukan sesi latihan. Sempat kopi cuma Di Jimit sesi latihan. Tidak apa-apa, langsung ilustrasinya saja. Nggak masalah. Dapat ilustrasinya saja. Hah? Enggak ya. Biar memang. Oh, ilustrasinya oke lah, oke. Ya. Tergantung. Oke. Kan yang penting dia sama gitu. Oke. Sama Ji. Ya. Oke, kita lagi. Cuma namanya di situ Sumarni dengan Serli. Namanya. Oke. Ya. Jadi yang Neneng yang saya lihat. Sorry, Bu Sumarni. Iya. Sumarni. Oke, saya ulangi. Ini, kemudian wali kelasnya Bu Serli nih. Iya. Oke. Ya. Neneng. Jadi berikut ini kami menampilkan tentang coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Serli dan Ibu Sumarni dengan kasus dengan ilustrasinya seperti begini. Pada suatu hari, siswa kelas 6 SD pada jam kedua diisi oleh pembelajaran bahasa Inggris. Setelah jam pembelajaran bahasa Inggris, tampak seorang siswa yang bernama Sumarni keluar kelas dengan wajah terlihat sedih dan tidak bersemangat. Ibu Serli sebagai wali kelas Sumarni sering memperhatikan sikap siswanya itu selalu begitu setelah pembelajaran bahasa Inggris. Ini membuat Bu Serli heran karena sejauh yang dia ketahui, Sumarni ini sangat menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, sebagai wali kelasnya, Ibu Serli berniat memanggil Sumarni dan menanyakan secara langsung sebenarnya apa yang terjadi pada Sumarni. Setelah pembelajaran selesai, Ibu Serli memanggil Sumarni untuk mengajaknya berdiskusi. Berikut diskusi mereka. Silakan, Bu Serli. Ya, mulai ya. Assalamualaikum, Mani. Waalaikumsalam, Bu. Ya, maaf ya. Ibu ingin mengajakmu berdiskusi. Nggak keberatan ya? Iya, Bu. Tidak, Bu. Oh iya, kebetulan kalau begitu. Namun sebelumnya, Ibu ingin tahu apa yang kamu ingin harapkan dari diskusi hari ini. Apa, Bu? Saya ingin, Bu, menyelesaikan masalah yang saya hadapi, Bu. Oh ya, loh, kenapa mesti malu?
Ibu kan wali kelas kamu. Itu artinya kalau di sekolah, ibu adalah pengganti orang tua kamu, nak. Jadi, jangan malu menceritakan setiap masalah kamu sama ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang ibu ingin tahu apa yang kamu inginkan dari diskusi kita ini, nak. Saya ingin, Bu, agar supaya permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu, bisa cepat dapat solusinya, Bu, atau saya bisa keluar dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Kamu ada masalah, nak. Sampai kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Iya, Bu. Karena masalah ini mengganggu konsentrasi saya, Bu, dalam belajar. Selain itu, apa lagi yang kamu inginkan dari diskusi kita hari ini, nak? Tidak, Bu. Saya rasa yang saya ingin lakukan adalah permasalahan saya ini bisa diselesaikan, Bu. Oh, kamu ada masalah dengan guru bahasa Indonesiamu? Iya, Bu. Dengan guru bahasa Inggris, Bu. Pantas saja, Ibu perhatikan kamu terlihat sedih dan tidak semangat setiap selesai pembelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah bidang studi yang kamu sukai, nak. Justru itu, Bu. Makanya saya ingin berdiskusi dan saya ingin berbicara dengan Ibu. Oke, sekarang kamu menceritakan sebenarnya. Ada masalah apa antara kamu dengan guru bahasa Indonesia kamu itu? Begini, Bu. Saya merasa, Bu, tidak diperlakukan adil oleh ibu saya, Ibu Nurdiana, Bu. Mengapa kamu berpikir demikian? Ibu Diana baik sekali itu kok. Justru begini, Bu. Iya, saya akui, Ibu. Diana memang bagus, Bu. Tapi dalam hal ini, akhir-akhir ini, saya merasa Ibu Diana sering menyindir-nyindir saya, Bu, ketika pembelajaran berlangsung. Dan hal itu membuat saya tidak nyaman, Bu. Tindakan seperti apa yang dilakukan Ibu Diana sehingga kamu merasa tidak adil? Begini, Bu. Terkadang di dalam kelas, ketika pembelajaran berlangsung, Ibu Diana mengatakan bahwa yang tidak ikut les itu adalah guru yang siswa yang kemudian yang tidak ikut les itu kebetulan di kelasnya itu, Bu, cuman saya. Jadi saya merasa, Bu, tidak merasa nyaman di kelas itu, Bu. Oh ya, apa benar Bu Diana bertindak seperti itu? Iya, Bu. Bahkan bukan hanya menyindir, Bu. Terkadang juga di beberapa kali Ibu Nurdiana memberikan nilai kecil kepada saya, Bu. Mungkin hanya karena saya tidak ikut les privat yang dilakukan. Ibu mau tanya, apakah kamu pernah memberitahu Ibu Diana alasan kamu tidak mengikuti les privatnya itu? Belum, Bu. Kenapa? Ibu jadi penasaran. Sebenarnya apa alasanmu tidak ikut tes itu? Begini, Bu. Sebenarnya
kalau saya mau jujur, Bu, bukannya saya tidak mau mengikuti les privat yang dilaksanakan oleh Ibu Diana, Bu. Tapi ada hal lain yang saya harus lakukan, Bu, sepulang dari sekolah, sehingga saya tidak bisa mengikuti les yang diadakan oleh Ibu Diana, Bu. Saya tidak mengatakan alasan saya kepada Ibu Diana kenapa saya tidak mengikuti les yang dilakukan, Bu. Malu. Kenapa mesti malu? Iya, Bu. Saya malu, Bu. Saya malu kalau Ibu Diana dan teman-teman saya tahu bahwa saya tidak mengikuti les privat yang dilakukan karena saya membantu ibu saya berjualan kue keliling, Bu, jika sore hari. Karena ibu saya sekarang ini lagi sakit-sakitan, Bu. Kenapa mesti malu, nak? Itu hal-hal mulia loh. Sebelum boleh ibu bertanya lebih dalam lagi tentang perasaanmu. Iya, Bu, boleh. Apakah kamu sebenarnya mau mengikuti les itu? Iya, Bu. Saya ingin sekali mengikuti les itu. Apalagi kan Ibu tahu kalau saya sangat suka mata pelajaran itu. Ibu sekarang paham masalah yang terjadi antara kamu dan Bu Guru Diana. Kalau bisa Ibu simpulkan bahwa hanya masalah komunikasi saja. Sekarang Ibu pengen tahu apa kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan Ibu Diana itu, nak? Saya begini, Bu, mungkin saya berencana untuk menemui Ibu Diana, Bu. Saya akan menceritakan alasannya kenapa saya tidak mengikuti les yang dilaksanakan les privat itu, Bu. Oh iya, bagus. Ibu ide yang bagus, nak. Iya, Bu. Saya harap Ibu bisa membantu saya, memfasilitasi saya untuk bertemu dengan Ibu Diana. Oh iya, nak. Ibu yakin Bu Diana pasti menerima alasanmu. Terus, selain menemui dan menceritakan alasanmu tidak mengikuti les privatnya, apa ada rencana lain selain itu? Iya, Bu. Saya berharap setelah saya bertemu dengan Ibu Diana, beliau berbesar hati mau menerima alasan saya, Bu. Dan tentunya saya berharap Ibu Diana bisa meluangkan waktunya untuk saya, Bu, untuk membantu saya mengikuti les privat yang diberikan kepada seperti teman-teman saya juga, Bu. Oh iya, Ibu bangga padamu, nak. Dan Ibu mendukung rencana itu. Terima kasih, Bu. Ibu merasa langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Secepatnya, Bu. Saya akan ke rumah Ibu Diana untuk membicarakan masalah ini, Bu. Menurutmu apa ada orang yang akan membantumu melaksanakan rencana itu? Iya, saya harap Ibu bersedia untuk membantu saya, Bu, untuk fasilitasi saya dalam menyelesaikan permasalahan saya ini, Bu. Oh iya, nak. Nanti Ibu telepon Ibu Diana ya. Terima kasih, Bu. Tapi saya berinisiatif mengajak teman saya, Bu, satu orang untuk ke sana bersama-sama, Bu, agar bisa membantu saya ketemu dengan Ibu Diana, Bu, agar bisa mengatur waktu bersama-sama, Bu.
Ibu suka dengan pikiran kamu. Dalam pengaturan waktu, apa komitmen kamu dalam membagi waktu antara membantu orang tua dengan kewajiban kamu sebagai seorang pelajar? Ya, saya mau Bu, saya berjanji akan mengatur waktu saya Bu, untuk belajar dan juga membantu orang tua saya Ibu. Ya, bagus itu ide kamu, Nak. Ibu suka semangatmu. Ibu yakin kamu bisa mengatasi masalah ini dengan baik, Nak. Iya Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Terima kasih Bu karena bersedia mendengarkan membantu saya untuk keluar dari permasalahan yang sudah lama saya rasakan ini Bu. Oh ya, sama-sama Nak Marni. Iya Bu. Oke, Kembali ke demikian tadi coaching yang dilakukan oleh Ibu Sherly terhadap siswanya yang bernama Sumarni. Jadi saya melihat dan saya amati proses coaching tadi itu pasti sudah menyampaikan tujuan dengan baik dan jelas, ya. Sudah ada menggunakan model Tirta, di mana tadi saya lihat tujuannya itu sudah nampak tadi dari mana. Jadi itu tadi tujuan yang cukup pas pertama, ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa yang kamu inginkan dari diskusi hari ini, ya. Jadi sehingga coach itu menjawab, saya hanya ingin masalah yang saya hadapi ini dapat saya selesaikan dengan cepat dan baik, ya. Jadi kemudian dia kemudian kuat tadi itu mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi masalah pada ini, ya. Ibu sekarang paham masalah yang terjadi antara kamu dan ya. Kalau bisa Ibu simpulkan masalah kamu ini. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Jadi itu, ya, jadi meminta kepada siswanya Ibu Sumarni itu untuk mencari tahu apa rencananya untuk ini, apa yang akan dia lakukan. Jadi dia identifikasi apa masalahnya. Itu. Kemudian rencana aksinya, nah ini. Kuat Ibu rasa langkahmu sudah tepat. Jadi kamu akan melaksanakan rencana, kapan kamu akan melaksanakan rencana itu? Coach menjawab, rencananya saya akan menemui guru saya itu bersama temannya, kalau bisa mengajak Ibu Sherly yang kelasnya tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawabnya. Jadi di sini ini tanggung jawabnya. Kuat mengatakan di sini, Ibu suka dengan pikiran kamu dalam pengaturan waktu. Apa komitmen kamu dalam membagi waktu antara membantu orang tua dan kewajiban belajar? Coach di sini menjawab, saya akan berusaha keras untuk mengelola waktu itu sebaik mungkin agar semuanya berjalan dengan baik, Bu. Nah, itu. Jadi ini adalah model tanggung jawab dari seorang siswa ini. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tambahan sedikit, tadi hampir menangis dengan kata-katanya siswa tadi itu. Iya, jelas sekali coachingnya ini hari ini sangat luar biasa. Kita sangat terinspirasi mereka berdua. Oke, ada penjelasan lagi? Kasihan siswanya. Kita lanjut ke kasus 3. Lanjut ke kasus 3. Jadi nanti yang pengamat ini nanti adalah Ibu Sherly, ya. Jadi saya sebagai coach dan Bu Marni sebagai coach, ya. Gitu ya. Iya, betul. Oke, mungkin saya serahkan masuk ke Ibu Sherly untuk membuka coaching ini. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kasus ketiga. Di sini mengatakan bahwa rekan Anda
bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut menyampaikannya sehingga tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Menyikapi. Saya serahkan kepada Ibu Sumarni dengan Pak Kapur. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu pengamat. Kebetulan hari ini saya berperan sebagai coach, Bapak Abdul Gapur, kemudian pengamat Bu Serli. Alhamdulillah juga ini di sini coach di sini bukan sebagai siswa ya, jadi tetap saya panggil Pak. Ya, siap. Ya Pak ya. Oke, kita mulai. Ya. Asal ilustrasinya saya bacakan sih. Ya, ya. Di sini saya bertemu dengan melihat Pak Gapur di ruang kurus lagi murung. Kemudian saya samperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gapur. Lagi galau ya? Kok kurang semangat hari ini? Ada apa? Iya nih Bu Mane, saya tadi ditegur oleh kepala sekolah. Oh, emangnya ada masalah apa Pak? Sehingga dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah. Itu Bu, waktu seperti kemarin yang pengawas itu bisa disupervisi bermasalahkan saya itu masalah saya tidak menggunakan buku teks dalam pelajaran. Oh, waktu Bapak ditegur oleh pengawas, memangnya apa alasan Bapak sehingga tidak menggunakan buku teks? Ya kan, ya menurut saya alasan saya kepada pengawas di dalam buku teks itu kan tembakannya sangat sempit. Kemudian kan banyak referensi lain yang bisa kita ambil dari internet, dari YouTube. Ya. Jadi lebih baik menggunakan referensi lain berdasarkan yang penting sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai. Jadi kan intinya di sini masa kita cuma menggunakan buku teks saja. Nah di dalam teks itu tidak konkret penjelasannya apanya. Jadi saya kan itu saya alasannya begitu harus ambil dari luar. Kok dipermasalahkan? Itu saya juga jadi bingung. Jadi apa saya salah seperti itu? Terus apa tanggapan pengawas waktu itu Pak? Kenapa Bu? Waktu itu Bapak sampaikan ke pengawas, adakah tanggapannya seperti itu? Waktu Pak Gapur menyampaikan hal itu, Pak Gapur menyampaikan alasan itu ke pengawas? Ya, saya sampaikan. Terus tanggapannya apa Pak? Dia tetap ngotot bahwa saya harus menggunakan buku teks. Dan saya perhatikan raut wajahnya sepertinya memang tidak menerima dengan alasan saya. Kan saya jadi bingung. Jadi karena seperti itu Pak, apa harapan Bapak dengan tanggapan pengawas seperti itu? Ya, saya sih sangat berharap semoga kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain bisa meyakinkan pengawas
untuk memahami saya, memberi pengertian kepada pengawas bahwa apa yang saya tidak salah. Saya berharap hubungan saya dengan pengawas itu kembali normal seperti biasa, Ibu. Jadi Pak Bagapur berharap Bapak pengawas bisa memaklumi atas apa yang keputusan Bapak dan juga hubungan Bapak dengan Pak pengawas kembali baik ya. Iya, Bu. Masa gara-gara seperti itu saya dilaporkan sama kepala sekolah, kan tidak enak. Saya yang jadi bingung. Jadi saya tidak konsentrasi dalam mengajar lagi seperti itu. Begini, maaf Pak Gapur, kalau boleh tahu apa yang membuat Bapak mempertahankan pendapatnya tentang penggunaan buku teks dalam pelajaran? Ya itu tadi. Yang saya kan pahami selama ini, kita kan banyak sumber lain, referensi lain yang bisa kita gunakan dan kembangkan. Maksudnya cuma buku teks saja dalam pembelajaran. Yang intinya di sini target pencapaian tujuan pembelajaran kan yang penting sesuai dengan kurikulum kita bisa terselesaikan. Tidak harus menuntut harus buku kita gunakan. Kita ini sudah berada di zaman milenial, ya. Jadi sedapat mungkin memanfaatkanlah teknologi yang ada dengan tidak mengandalkan hanya pada buku teks saja. Itu yang saya pahami seperti itu, Bu. Berarti Pak Gapur punya keinginan kan untuk memperbaiki hubungannya kepada pengawas, dan langkah apa yang kira-kira yang Pak Gapur lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, langkah saya kan berusaha. Kalau misalnya Pak Gapur kan mau ya, halo? Ya, supaya hubungan saya dengan Pak pengawas ini ya, saya mau berusaha menemui beliau, tapi saya harus minta bantuan dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk berdiskusi lebih lanjut dan memberikan pemahaman supaya bagaimana beliau memahami saya. Nah, kalau dia sudah memahami saya, ya, kemudian ya, bisa hubungan saya tetap normal kembali. Jadi tidak ada rasa tidak enak antara saya dengan pengawas. Seperti itu, Bu. Wah, mantap Pak Gapur. Kira-kira untuk memperbaiki hubungannya Bapak dengan Pak pengawas, kira-kira kapan hal itu akan dilakukan? Ya, secepatnya sih, Bu. Maunya secepatnya agar tidak menjadi beban bagi saya. Ini kan saya menjadi beban, jadi pikiran terus kalau tidak selesai ini masalah. Sehingga saya bisa kembali fokus dan semangat dalam mengajar. Bantu ya. Siap, Pak. Tapi menurut Pak Gapur, apa yakin bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau masalah yakin, insya Allah saya yakin. Karena prinsip saya itu dalam hidup saya itu bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan akan indah pada waktunya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, alhamdulillah. Mantap sekali Pak Gapur. Mantap sekali ya. Ternyata Pak Gapur punya semangat untuk memperbaiki hubungannya dan mencari solusi terbaik ini Pak Gapur. Saya rasa untuk hari ini Pak Gapur sudah mendapatkan solusinya bahwa tidak boleh berlarut-larut ya dalam permasalahan ini. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi ya. Iya, terima kasih Pak Gapur, luar biasa ini Pak Gapur. Jadi justru saya terima kasih. Saya lihat ya Pak Gapur tadinya agak murung, ini saya lihat alhamdulillah sudah kembali semangatnya ini. Nah, ini karena Ibu sudah mengajak saya berdiskusi, alhamdulillah dengan diskusi dengan Ibu, saya juga kembali bisa mencari apa solusi kira-kira. Jadi insya Allah terima kasih Ibu, saya semuanya sangat berterima kasih kepada Ibu.
sudah membantu saya di dalam menyelesaikan masalah saya itu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak Gapur. Itulah gunanya komunitas dan teman-teman yang ada di sekolah, kita sama-sama mencari solusi. Iya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Gapur. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih ya. Oke, silakan Ibu Shirley. Ya, oke, terima kasih kepada Ibu Sumani dengan Pak Gapur yang telah menyelesaikan dari masalah yang ketiga ini atau kasus yang ketiga. Jadi pengamatan saya di situ yaitu setelah saya mengamati proses coaching tadi, coach sudah menyampaikan tujuan coaching dengan baik dan jelas. Identifikasi sudah dilakukan dengan baik. Di sini coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi coaching tersebut. Sehingga potensi coachingnya ini juga bisa maksimal begitu. Sedangkan untuk merencanakan aksi nyata juga sudah bagus. Coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya itu. Langkah terakhir tadi sudah bagus sekali dan sangat sesuai yang di sini dengan model Tirtanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Sekian dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah 3 kasus kita sudah lewati bersama. Semoga bisa bermanfaat dan bagus hasilnya. Jadi tapi saya rasa semua yang kita lakukan sudah maksimal semua. Semoga ya, ini menjadi awal dari kita supaya bisa aksi nyata di sekolah masing-masing. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya mungkin bagaimana Bapak Pasif? Mungkin ya. Dengan segan-segan ya, berbagi masalah sama saya, insya Allah kepada Mani Bu Ana kalau memangnya saya mau ditemani pada kepala sekolah dan Ibu Ana, saya siap Bu Ana membantu. Alhamdulillah Bu Ana tetap semangat ya Bu Ana ya. Ayo kita ke kantin Bu Ana, makan siang di sana. Terima kasih Bu atas tawarannya dan terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mungkin saya langsung ke kelas dulu Bu karena masih ada pekerjaan yang saya harus lakukan. Iya, silakan Bu Ana. Waktu istirahat kita bincang-bincang lagi ya. Terima kasih, itulah percakapan dari kasus ini saran 3. masih banyak terima kasih saya kembalikan sama Bu Asma untuk mengomentarinya. Silakan Bu Asma. Kita mau menyelesaikan saat ini atau mau nanti baiklah, terima kasih Ibu. Dari hasil yang saya amati, langkah dalam model coaching ini pada yang pertama model cerita yang digunakan, alhamdulillah semua digunakan dalam tujuan identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Di sini tujuannya pada bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan tujuan sesi coaching pertama yang perjelas arah proses coachingnya. Di sini ada pernyataannya bahwa kira-kira apa yang diharapkan dari sesi ini itu tentang tujuan dari coaching ini. Kemudian dari identifikasi masalah, pertanyaan coach untuk sudah mengarah pada identifikasi dan potensi yang coach miliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Coach juga telah memberikan umpan balik yang tepat mengenai yang mengarah pada identifikasi potensi. Di sini tergambar pertanyaan. Kenapa ya kalau hasilnya tersinggung? Apakah hanya konteksnya atau ada hal yang lain? Kemudian pada aksi pernyataan terbuka yang disampaikan coach tadi pada rencana aksi yang akan dilakukan coach untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini coach juga memberikan umpan balik
saya rencana aksi yang disarankan Koce. Di sini tadi saya amati tergambar pada pernyataan bahwa saya berpikir untuk menemui kepala sekolah yang menjelaskan secara mendetail dan meminta kepala sekolah mengawasi tersebut. Di situ terkandung rencana aksi dari tanggung jawab. Ini coach mampu mengarahkan coachnya untuk mampu membuat komitmen melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan segera agar bisa kembali ke normal kinerja coach di depan kerjanya. Ada buku yang saya mati dari coaching tiga ini dan alhamdulillah solidaritas saja catatan saya baliknya sebagai karena ekspresinya ibu dengan saya kurang ini kurang sebagai siswa yang bermasalah. Memberikan iya karena mungkin praktek pertama sehingga dari praktek kasus 1 kasus 2 dan tidak maksimal. Beda dengan ada yang kedua dan tidak ketiga kasus yang kedua atau tetapi yang pertama mungkin ada fokus pada sebuah hal yang dalam praktek kami yang tidak sesuai. Kalau kita mau ulang masih rekaman ini kan ini dipotong misalnya mana yang baik itu yang diambil. Jadi terutama coachnya di sini Pak Abdul Ghafur yang pertama itu kasus yang pertama itu yang dikirim nanti ke LNS karena Pak Abdul Ghafur sebagai coach. Jadi itu sayang sekali melenceng, saya tidak bisa baca ini. Pada saat coaching jadi saya beri kesempatan kalau boleh ulang boleh kalian 20 menit. Iya masih ada waktu diulang Bu Sarli ya. menit tapi lihat terima kasih Pak kalau kasih ulang sama yang Bu Sarli. Jadi Bu Sarli benar di skenario yang kita tulis. Jadi nanti kita ulangi dari kasus pertama Bu. Yang mana? Yang kasus 1 ya kita sebagai siswa, saya sebagai guru. Yang kasus pertama. Yang mana ini Pak? Yang kasus berapa? Kasus pertama. Oh kasus pertama. Yang di awal ini kita masih belum ini toh. Assalamualaikum Pak. Bisa di kasus pertama Bu. Dengaran. Kasus pertama. Ya kasus pertama. Ya. Kita ulangi. Jadi Ibu Subarni sebagai pengamatnya. Yang kasus. Iya kasus pertama di. Oh iya, yang kasus pertama toh? Sebenarnya Ibu Subarni ya. Ya. Ya, bisa mulai. Halo? Ternyata dari tadi dia bicara. Bisa. Oke. Bu Serli, apa tadi? Enggak terlalu dengar katanya Bu Serli tadi, Pak. Pemaparannya Bapak. Apa itu Pak? Disuruh dia menjadi siswa yang kurang percaya diri ya? Iya, jadi kita mimiknya mungkin enggak masuk Bu Serli atau dengan saya juga yang belum pas, belum dihayati betul. Ya. Iya, jadi kita sebagai siswa menghayati bahwa betul-betul kita seperti mukanya kayak orang yang bermasalah memang tidak mempercayai diri atau bingung seperti itu. Iya, saja mungkin begitu karena karena kita yang pertama sekali jadi mungkin masih agak ini belum di. Iya, nervous. Oke, ulang lagi. Oke. Kalau masih ada kesempatan. Ya. Ini maksudnya begini nanti perhatikan karena biasa itu saya rubah-rubah kata-katanya Ibu. Jadi perhatikan saya pertanyaan saya. Juga. Iya. Biasa saya tadi combine jadi nanti lihat saja pertanyaannya.
Ya. Oke, Rina, siap. Oke, saya baca ya. Saya baca ulang kasusnya. Ya, dalam kasus 1 ini praktek coaching dari kelompok 1 kelas D yang berperan sebagai coach adalah Bapak Abdul Ghafur. Kemudian sebagai coach adalah Ibu Sherly Pasapu yang berperan sebagai murid di sini atas nama Rina. Kemudian saya Sumarni sebagai pengamat. Baiklah, saya akan membacakan kasusnya. Di sini seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya izin dulu Bu. Izin dulu Bu Sumarni diam dulu. Iya Pak ya. Informasi sama sampaikan. Keluar Bapak. Keluar nih. Iya. Oh, jadi dilarang ke Yana dulu. Latihan maki dulu. Iya, sebentar kembali. Ya. Latihan toh. Selamat pagi Rina. Ya, selamat pagi Pak. Rina tahu kenapa Bapak panggil Tuan Guru? Tidak Pak. Tidak Pak. Memang kenapa dengan saya Pak? Ya. Begini Rina. Bapak perhatikan kamu sering melamun di kelas. Saya enggak konsen dalam belajar. Iya, ada apa sih? Iya Pak. Saya masih kepikiran dan bingung Pak tentang tawaran lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten itu Pak. Loh, memangnya bingung kenapa Rina? Itu Pak, saya tidak percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Apa tidak percaya diri? Apa yang membuat Rina tidak percaya diri? Coba kemukakan alasannya kepada Bapak. Begini Pak, saya masih kurang dalam kosakata bahasa Inggris. Terus saya belum pernah tampil dalam ajang lomba, apalagi lomba pidato di depan umum. Oh, begitu. Bapak Ibu guru kan memilih kamu untuk ikut lomba itu sebagai perwakilan sekolah. Berarti Bapak Ibu guru itu yakin bahwa kamu bisa, Rina. Apa kamu tidak mau mencobanya? Apalagi kan ini atas nama sekolah. Kan bisa juga menjadi pengalaman buat kamu. Iya mau sih Pak. Ya, oke. Nampak jadi apa harapan Rina supaya bisa mengikuti lomba itu? Harapan saya Pak, supaya rasa percaya diri saya kembali pulih dalam mengikuti lomba itu. Oh, jadi untuk mewujudkan harapan itu, apa yang Rina akan lakukan? Saya akan menambahkan pemahaman kosakata bahasa Inggris saya Pak, dengan meminta bantuan guru bahasa Inggris, dan juga akan latihan tampil di depan umum untuk meningkatkan rasa percaya diri saya itu Pak. Alhamdulillah, mantap Rina, kamu anak hebat. Terus kamu akan lakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Ya, lanjut nih Pak Abdul Ghafur, lanjut. Panggil untuk Tidak, masih bisa latihan Pak. Masih latihan untuk lomba Ya Pak Abdul Ghafur, silakan lanjut Pak Abdul Ghafur. Silakan. Seorang guru sangat Dulu dari awal ya. bahwa ya. Rina ada ulang dari awal. Buka kameranya, buka di dalam videonya yang coaching. Perlombaan tersebut. Akan tetapi nampaknya masih belum percaya diri. Nah, sini saya ulang ya Pak. bagaimana perannya untuk silakan. Rina akan mantap. kemampuan mengenai tersebut. Tapi izin Pak, Baiklah, ada suaranya saya akan memulai. Tidak apa-apa. Daripada yang penting di sini ada kurangnya aura apa ya? tolong rekan saya Asma. Tapi kedengarannya nanti. Tidak apa-apa, Oke. tidak apa-apa. Iya.
Oke, baiklah, kami lagi-lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus satu ini, praktek coaching diperankan oleh Pak Abdul Ghafur sebagai coach, kemudian Ibu Sherly Pasapu sebagai coach dan saya sebagai pengamat. Baiklah, saya bacakan kasus yang terjadi. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan berpidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Silahkan Pak Abdul Ghafur dan jadi terima kasih Ibu pengamat Ibu Sumarni. Jadi saya minta izin Ibu Sherly, kita mau diskusi. Jadi diganti namanya menjadi Rina sebagai siswa ya, Goce. Tidak apa-apa ya Bu. Oke ya. Jadi saya langsung saja Ibu. Jadi siap saja. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Rina. Iya, Rina tahu Ya, tidak? pagi, Pak. Kenapa Bapak panggil ke ruang guru? Enggak, Pak. Memang kenapa dengan saya, Pak? Oh, saya sudah tahu. Begini Rina, apa perhatikan kamu di dalam kelas itu sering melamun, tidak konsen dalam belajar. Ada apa ya? Iya, Pak. Saya masih kepikiran dan bingung ini, Pak, tentang tawaran lomba tentang pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten itu, Pak. Loh, namanya bingung. Kenapa Rina? Itu, Pak. Saya tidak percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, apa yang membuat Rina tidak percaya diri? Coba, apa alasan Rina? Begini, Pak, saya masih kurang dalam kosakata bahasa Inggris. Terus, saya belum pernah tampil dalam ajang lomba, apalagi lomba pidato di depan umum itu, Pak. Oh, begitu. Saya kan kita pikir bahwa Bapak Ibu guru memilih Rina itu untuk ikut lomba sebagai perwakilan dari sekolah, berarti Bapak Ibu guru yakin bahwa kamu bisa, Rina. Apa kamu tidak mau mencobanya? Apalagi ini kan atas nama sekolah dan bisa menjadi pengalaman buat kamu. Ya, mau itu sih, Pak. Iya, jadi harapan Rina supaya bisa ikut lomba itu bagaimana? Harapan saya, Pak, supaya rasa percaya diri saya kembali pulih dalam mengikuti lomba tersebut itu, Pak. Oh, jadi ingin rasa percaya dirinya kembali ada ya. Jadi bagaimana untuk mewujudkan harapan itu? Apa yang akan Rina lakukan? Saya akan menambah pemahaman kosakata bahasa Inggris saya dengan meminta bantuan guru bahasa Inggris dan juga latihan tampil di depan umum untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, Pak. Oh, alhamdulillah, mantap itu. Kamu anak yang hebat, ya. Terus kapan kamu akan melakukan? Kapan Rina akan melakukannya? Insya Allah, Pak. Saya sangat Kalau yakin. kalau Bangkitkan semangat saya, Pak. Rina kapan akan melakukannya? Rencananya kapan Rina akan melakukannya itu? Secepatnya, bisa tidak secepatnya? Ya, mudah-mudahan insya Allah, Pak, secepatnya. Sangat yakin bisa sangat membangkitkan semangat saya, Pak. Dan saya bisa mengikutinya untuk membawa nama sekolah kita, Pak. Oke, jadi ya begitu. Kita harus yakin kan, begitu kan. Jadi alhamdulillah Rina kan betul-betul anak yang hebat. Toh? Jadi sudah yakin akan bisa melewati semua itu. Oke. Nah, sekarang. Nah, jadi
apa yang rencana Rina ke selanjutnya bagaimana? Ya, saya kan berusaha mencoba Pak dengan dukungan dari Bapak nanti. Oh iya, akan mencoba ya. Iya. 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 Jadi begitu ya, jadi sudah siap kan mengikuti lomba tersebut? Iya Pak, mudah-mudahan insya Allah Pak saya bisa. Oke, alhamdulillah. Jadi Bapak doakan ya, semoga kamu bisa mengatasi semuanya. Terima kasih sudah bersedia untuk ikut lomba ini. Semoga sukses selalu ya, Rina. Iya, sama-sama Pak. Iya. Oke, terima kasih tuh pengamat. Oke. Terima kasih atas apa yang ditampilkan oleh Bapak Abdul Gapur dengan Ibu Serli Pasapu yang berperan sebagai coach dan coaching. Luar biasa karena langkah-langkah Tirta, langkah-langkah dalam model Tirta terpenuhi semuanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Pada tujuan ini, coach dan coachee sama-sama menyampaikan tujuannya, yaitu coach, jadi apa harapan Rina supaya bisa mengikuti lomba itu? Kemudian Rina, coachee, harapan saya Pak, rasa percaya diri saya kembali pulih dalam mengikuti lomba tersebut. Kemudian bagian identifikasi, yang mana coachee memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi dan potensi coachee. Nah, di sini coach untuk mewujudkan harapan itu, apa yang Rina akan lakukan? Rina sebagai coachee, saya akan menambah pemahaman kosakata bahasa Inggris saya dengan meminta bantuan guru bahasa Inggris dan juga akan latihan tampil di depan umum untuk meningkatkan rasa percaya diri saya, Pak. Selanjutnya pada rencana aksi, di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach, alhamdulillah, mantap Rina, kamu anak yang hebat. Terus kapan kamu akan melakukan? Coachee, di sini sebagai Rina, insya Allah Pak, lebih cepat lebih baik. Supaya persiapannya matang sambil menunggu kesiapan guru pembimbing saya, Pak. Selanjutnya pada tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya. Saya coach, alhamdulillah, mantap Rina. Kamu betul-betul anak yang hebat. Tapi menurut Rina, yakin bisa mengerjakannya? Rina menjawab sebagai coachee, saya sangat yakin bisa membangkitkan semangat saya, Pak. Dan saya bisa membuktikannya untuk membawa nama baik sekolah. Inilah langkah-langkah Tirta yang telah diperankan pada kasus 1. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sumarni, Bu Serli. Praktik kami dari kasus 1 kelompok 1 nanti bisa dibandingkan ya. Nanti bisa dibandingkan video pertama dengan Ibu video Fitri kedua sebagai pengamat yang untuk memberi komentar. Diambil nanti sebagai materi atau ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, jangan dulu keluar karena ini sementara. Iya, ada Ibu atau mungkin kita langsung. Nah, mood Ibu ya. Mungkin sama Bapak ya. Tunggu dulu ya, Pak. Saya baiknya karena di sini. Lagi lalot ya. Assalamualaikum Bapak. Lanjut dulu, sabar dulu menunggu ini. Ya kendalanya IT. Karena ini diulang Ibu Fitri, jadi komentarnya mungkin bisa juga diulang. Ya komentarnya bisa diulang. Luar biasa Ibu. Setelah diulang tadi kasus
membantu, alhamdulillah. Di sini modal ada Sabar jelas Pak ya, di Pak mana Gapur ini. dalam kasus tadi, terus identifikasi masalah tentang mengikutkan wakilan dari sekolah